Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali beraktivitas, dan semoga mengawali aktivitas kita pada kesempatan hari ini dengan menunaikan salah satu kewajiban kita, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban thalabul ilmi. Semoga menambah keberkahan hari kita dan juga menambah ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin khotiman rahimakumullah, saya melanjutkan tema kajian kita pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang hakikat hidup. Dalam hal ini manusia, saya sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dunia dan seisinya atau semesta ini untuk dikelola oleh manusia. Mengapa manusia tidak makhluknya yang lain? Padahal ada malaikat yang senantiasa bertasbih, bertahmid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan ada beberapa fasilitas ataupun sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluknya yang lain, termasuk malaikat. Yang itu kemudian menunjukkan bahwa manusia memiliki tugas yang berat. Pertama sebagai abdun, hamba Allah, Abdullah. Yang kedua sebagai khalifatullah. Karena hakikat hidup manusia atau tujuan hidup manusia sebenarnya adalah dia beribadah kepada Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Yang kedua, ibadah yang terbaiklah yang Allah Subhanahu wa taala akan terima, yaitu ibadah yang memenuhi syarat ikhlas karena Allah dan juga mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga sebagai khalifatullah fil ard, pemimpin di muka bumi ini yang mengelola apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk kemaslahatan manusia dan makhluknya yang lain yang ada di muka bumi ini. Dan manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sarana-sarana yang Allah berikan. Ada hidayatul wijdan, yaitu petunjuk berupa naluri. Ada hidayatul hawas, petunjuk berupa panca indera. Ada hidayatul aqli, petunjuk berupa akal. Dan yang sempurna dari manusia dibanding maksudnya dengan makhluk Allah yang lain adalah hidayatul din, petunjuk berupa syariat. Ini yang membedakan nantinya manusia dengan hewan. Ini yang membedakan manusia dengan syaitan dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan ibadahnya. Kalau sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan, jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Saya sampaikan tentang makna ibadah sekarang. Ibadah secara bahasa adalah al-khudu' wa tadzallul. Secara bahasa ibadah itu adalah tunduk dan patuh. Makna secara bahasa yang namanya ibadah adalah tunduk patuh. Itu ibadah. Makanya hamba, abdun, satu akar kata dengan ibadah yang tugasnya adalah beribadah, adalah seorang yang harus tunduk dan patuh kepada yang diibadahi. Kita abdun, kita ini hamba,
Dan abdun itu satu akar kata dengan ibadatun. Lalu kemudian ada Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Maka ada khudu di sana, ada ketundukan wa tadzallul dan kepatuhan kita kepada yang diibadahi. Lalu secara syar'i, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ibadah adalah satu nama yang jami', dia merangkum semua. Ya. Merangkum apa? Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Ya. Jadi ibadah itu nama yang menyeluruh, merangkum, bukan hanya satu nama yang khusus pada aktivitas tertentu, tidak. Tapi seluruh yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu ibadah. Ya. Minal aqwal, apakah itu berupa ucapan? Nah, maka dalam Islam ucapan pun jadi ibadah kan, Pak. Kalau ucapan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat, kata Rasulullah, yang berat pada timbangan Allah, ringan diucapkan dengan lisan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini kan sabda Rasul ini menunjukkan ibadah secara qauliyah, ucapan. Jadi ada dua kalimat kata Rasulullah yang secara menurut lisan tuh mudah kan, Pak? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Insyaallah mudah. Karena pendek juga, tidak harus memerlukan hafalan yang lama begitu, tetap langsung cepat gitu. Tapi tsaqilatani fil mizan, dia berat di timbangan Allah itu. Artinya apa? Secara lisan kita anggap sepele, tapi dalam timbangan Allah, mizan Allah itu berat. Habibatani lir rahman, dan dicintai. Nah, tadi setiap nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dicintai oleh Allah. Ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentu Allah ridho gitu. Ya. Apa itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Dua kalimat ini sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah minal aqwal, berupa ucapan. Wal af'al, atau berupa perbuatan. Nah, kalau perbuatan berarti aktivitas fisik, Pak. Ya. Aktivitas fisik, sholat. Nah, ini perbuatan karena dia mengikut sertakan fisik kita, ya, untuk melakukannya. Az-zahirah, baik yang nampak, wal batinah, ataupun yang tersembunyi. Jadi itu secara syar'i, ibadah adalah satu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan atau perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Agar kita tidak beranggapan ibadah itu hanya hal-hal yang sifatnya kasat mata gitu, yang memang kelihatan sama kita. Ini semakin menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Artinya qalbu kita pun bisa ibadah walaupun tidak terlihat oleh orang lain. Ibadah-ibadah yang tidak terlihat ya juga seperti saum kan, tidak terlihat kita puasa atau tidak. Kalau sholat mungkin ya terlihat ada bekasnya kita dan lain. Tapi kalau puasa kan termasuk amalan yang tidak nampak gitu, ya. Amal ibadah yang sifatnya privasi benar-benar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna ibadah, ya, makna ibadah. Dan ibadah itu kalau dalam ilmu fikih terbagi dua kan, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah
adalah ibadah yang waktunya, tempatnya, bilangannya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak bisa kita merubahnya. Seperti sholat, itu ibadah mahdhah. Bilangannya sudah ditentukan, Pak. Nggak bisa dirubah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah nggak bisa dirubah. Ya, bilangan rakaatnya. Tata caranya juga sudah seperti itu. Ya, ada rukun-rukun salatnya seperti ruku, sujud, membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu sudah tidak bisa dirubah. Ini ibadah mahdhah. Ada juga yang tempatnya sudah ditetapkan. Haji misalkan. Kita nggak bisa kemudian dengan alasan bahwa di Mekah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah makin padat jamaah. Kemudian gimana kalau kita pindahkan saja nggak usah di sana hajinya? Itu nggak bisa. Karena tempat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kondisi ya karena memang umat Islamnya semakin bertambah, ya mau tidak mau kuota semakin dituntut untuk semakin bertambah. Ya. Tapi kan ada kemudian usaha-usaha dari pemerintah kerajaan Arab Saudi yang kemudian memperluas, membuat tempat penginapan itu lebih banyak lagi dan seterusnya. Tenda ada wacana tenda itu juga nanti bertingkat gitu. Karena untuk mengantisipasi semakin banyak. Tapi nggak boleh kita kemudian ada pikiran kita pindahkan aja. Ya. Biar nggak terlalu mahal juga biaya, misalkan makin mahal kan Pak. Biaya waiting listnya juga makin panjang gitu. Gimana kalau kita pindahkan saja? Ya. Misalnya dipindahkan ke Bali sambil wisata gitu. Nggak bisa. Ya. Walaupun semakin panjang waiting listnya. Waktunya juga tidak bisa dirubah. Bolehlah tetap di Mekah, tapi jangan Zulhijjah. Gimana kalau hajinya itu bulan Safar, bulan apa? Nggak bisa. Ya, karena sudah ditentukan. Itu ibadah mahdhah, Pak. Ya, tawaf gimana? Jangan 7 putaran misalkan. Tambah lagi gitu. Nggak bisa. Jumroh jangan 7 batu kerikil gitu. Kalau bisa lebih banyak. Kan yang kita lempar setan. Nah, kita menganggap jumroh itu melempar setan gitu, Pak. Ya. Jadi ada orang yang nafsu gitu. Batu udah habis, apa aja dia lempar, sendal jepit dia lempar. Ya. Payung, makanya kan banyak tuh ada sendal jepit, Pak, ada payung, ada ikat pinggang. Apalagi kalau sudah tanggal 10 itu kan pas Jumroh Aqobah, setelah itu kan kita tahallul boleh pakai pakaian biasa kan. Itu sampai kain ihram yang atas itu sampai dilemparin, Pak. Dia berpikir balik ke penginapan nggak apa-apalah, nggak tertutup yang atas pun gitu. Yang penting saya udah puas lemparin setan. Dan kayaknya nafsu gitu. Padahal bukan itu, kita ittiba'nya saja mengikuti. Kalau setan di mana aja juga ada, nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya. Ada yang nafsu melempar batu, wah Allah Akbar. Ustaz masih kurang 7, saya masih banyak ini. Dia lempar, ternyata seberangnya itu mertuanya Pak. Oh. Lempar apa Pak? Lempar setan. Nah itu bapak mertuanya yang kena gitu. Apa bapak mertuanya yang setan gitu. Nah ini karena dia tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah cukup 7, ya. Walaupun batunya masih banyak tersisa, sudah kalau memang sudah terpenuhi, udah nggak usah nafsu ingin lemparin terus. Nah, ini ibadah mahdhah. Saum ditentukan waktunya, Pak. Jangan kemudian mentang-mentang kita kuat tahan. Kenapa belum buka apa maghrib? Insya Allah sampai jam 10 saya kuat. Ya. Itu nggak bisa. Ya. Atau karena ingin membuktikan dia seorang yang saleh dan takwa, insya Allah sampai jam 12 malam juga saya masih kuat. Bahkan kayaknya langsung sahur nanti.
Nggak bisa. Sudah ditentukan waktunya, kapan dia berbuka, kapan dia harus mulai berpuasa. Itu ibadah mahdoh namanya. Nah di sini yang dibutuhkan syarat ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Nah ibadah ghairu mahdoh ini cukup kita membutuhkan syarat satu aja, ikhlas karena Allah, melakukannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tata cara waktu dan lain sebagainya bebas. Maksudnya dia tidak ditentukan. Bahkan perkara yang tadinya mubah saja, kalau kita niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa jadi ibadah. Contoh, tidur itu kan bukan ibadah, Pak. Ya. Artinya dia kapan saja, dan itu kebutuhan, maksudnya jangankan manusia, binatang pun tidur gitu, Pak. Butuh itu kebutuhan. Tapi ada dua orang, yang satu tidur qailulah, ya tidur sehari 1 jam gitu, 1,5 jam. Mau ngapain tidur? Biar bisa bangun malam nanti. Maka tidurnya itu menjadi sarana dia untuk bisa ibadah kepada Allah, dan itu bisa jadi ibadah. Kalau dia meniatkan untuk supaya bisa bangun sholat malam nanti, harus tidur dulu biar nggak ngantuk. Repot kalau nggak tidur dulu. Gitu. Bangun nggak bisa, udah bangun juga sholatnya juga nggak benar karena ngantuk. Ya, maka itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau ngapain tidur? Mau ngerampok ntar malam. Nah, tidurnya itu menjadi sarana dia untuk dia melakukan perbuatan dosa. Sesuatu yang kemudian satu sarana yang dia bisa mengantarkan seseorang berbuat ibadah, maka sarana itu jadi ibadah. Wasilah itu jadi ibadah, perantara itu jadi ibadah. Tapi sesuatu yang mengantarkan seseorang berbuat dosa, maka sarana itu jadi dosa gitu. Ya. Maka ini yang kemudian kita bisa jadikan ibadah. Atau nanti kita bisa mendatangkan keberkahan. Kendaraan kita, kalau kita gunakan untuk perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kendaraan itu membawa keberkahan. Tapi sebagus apapun kendaraan kita pakai untuk maksiat, kendaraan itu bisa menjadi sarana atau wasilah kita berbuat dosa. Maka jauh dari keberkahan Allah. Makan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, Pak. Binatang pun makan. Tapi kalau ngapain makan? Ya, perintah Allah, kulu washrabu. Diperintahkan untuk makan, minum. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah memerintahkan kita makan dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Maka dengan makan itu saya bisa ada tenaga untuk beribadah. Maka makannya itu bisa menjadi ibadah. Apalagi di dalam Islam, hampir semua aktivitas kita itu ada doa. Mau makan saja ada doanya gitu, Pak. Jangan makan lah. Orang mau buang hajat saja, yang itu kebutuhan semua orang gitu. Dan makhluk hidup dalam ini seperti binatang, buang hajat. Sampai dalam Islam itu ada doanya. Berarti ketika kita hanya buang hajat saja, yang itu bukan ibadah sama sekali gitu, Pak. Tapi kemudian kita berdoa di sana, maka jadi ibadah. Baik masuk ke WC-nya, keluar setelah selesai buang hajatnya, kemudian keluar dari WC-nya itu kita baca doa, kan jadi ibadah, Pak. Itu yang di dalam Islam, hayatuna kulluha ibadatun. Semua hidup kami itu seluruhnya adalah ibadah. Dari bangun tidur sampai tidurnya, seorang mukmin muslim itu semuanya ibadah, Pak. Nah, ibadah mahdoh ini sebenarnya ibadah yang paling banyak. Karena kalau ibadah ghair mahdoh itu, Pak, terbatas. Sholat itu kan ada waktunya, nggak bisa kita sholat setiap waktu, itu nggak bisa. Ya, ada batasan waktunya, ada tata caranya. Puasa itu ya yang wajib hanya bulan Ramadan. Ya. Dengan puasa nazar misalkan, tapi kan itu jarang. Ramadan saja. Kalaupun ada yang sunnahnya, ya paling sering pun saum Daud, Pak. Tidak ada yang puasa setiap hari ya sepanjang tahun, itu Rasul tidak mencontohkan. La shauma liman shaumal abad. Kata Rasul, enggak ada itu puasa sepanjang tahun, 1 tahun full 365 hari kita puasa, enggak ada. Kalaupun kita mau lebih sering saum,
Ya Daud, kata Rasulullah. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kamu puasa satu hari, berbuka satu hari. Ya, itu udah paling sering lah gitu. Senin kita puasa, Selasa enggak, Rabu kita puasa. Ya Kamisnya puasa Senin Kamisnya. Nanti Jumat enggak, Sabtu kita puasa lagi. Seperti itu misalnya. Ya. Makanya ibadah mahdhah itu sedikit sebenarnya, Pak. Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah mahdhah kita, dibuka pintu seluas-luasnya untuk menjadikan seluruh aktivitas kehidupan kita yang lain itu sebagai ibadah yang tidak perlu banyak tata cara atau aturannya, cukup kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Cukup kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak dalam hadis Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, dia itu sedang berjuang di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Itu kan ibadah, Pak. Ya. Walaupun tidak diatur tata caranya. Kapan aja Bapak mau thalabul ilmi, mau subuh, mau duha nanti pergi ke tempat kajiannya, mau ba'da zuhur, enggak ada aturan, silahkan. Itu diserahkan waktunya kepada kita. Tapi yakinlah ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, jangan kita anggap itu perkara yang rutinitas seperti mau kemana Pak? Kantor biasa, kerjaan rutin. Kita anggap rutinitas. Sebab kalau hanya rutinitas nantinya jadi capek, Pak. Ya, tapi ketika kita niatkan bahwa keluarnya seorang suami dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib untuk istri dan keluarganya, itu tuh ibadah. Bahkan kata Rasulullah, setiap sesuap nasi atau makanan yang kalian masukkan ke dalam mulut istri dan anak kalian, fahiya shadaqatun, itu adalah sedekah. Itu ibadah kan, Pak? Coba kalau kita kemudian lihat betapa sarana ibadah itu luas sekali. Ya. Yang ghairu mahdhahnya. Kalau yang mahdhahnya kan tadi saya sampaikan, berapa lama sih kita sholat, Pak? Sehari semalam. Yang wajib kan cuma 5 waktu. Ya. Sekali sholat berapa menit, Pak? Berapa? 10 menit. Bagi yang belum ahli. Yang sudah ahli 1 menit, Pak. Bapak belum ahli baru sholat 10 menit. Taruhlah 5 menit, Pak, kita sholat. Kali 5 waktu, cuma 25 menit satu hari. Ini kita cuma bicara yang wajib ya. Cuma 25 menit satu hari, Pak. Sehari semalam kita yang wajib sholat. Dibanding 23 jam, 35 menit sisanya kan masih banyak gitu. Ya. 25 menit sehari semalam. Kalau kali sebulan 30 hari hanya 750 menit, Pak. Itu sama saja dengan 12 jam 30 menit. Berarti 1 bulan kita sholat cuma setengah hari, Pak. 12 jam lah anggapnya. Cuma setengah hari. Kali 1 tahun 12 bulan kita sholat berarti berapa hari, Pak? 6 hari kan. Kalau 1 bulannya setengah hari kali 12 berarti 6 hari. Terus Bapak dikasih umur oleh Allah 60 tahun. Berarti 6 kali 60. 360 hari saja sepanjang 60 tahun umur kita. Kita genapkan jadi 365 hari, 1 tahun. Bandingkan dengan tidur, Pak. Berapa yang normal tidur katanya berapa jam, Pak, sehari semalam? 6 sampai 8 jam ya. Maaf, itu belum terhitung Bapak kalau tidur dengerin ceramah dan khutbah Jumat ya. Ya, belum dihitung itu. 8 jam itu yang normal. Kali 30 hari 240 jam. 1 bulan kita sudah tidur 240 jam atau 10 hari. 1 bulan, Pak. Tadi kita sholat baru setengah hari 1 bulan. Ini tidur sudah 10 hari. Kali 1 tahun 12 bulan 120 hari kita tidur. Kali 60 tahun 20 tahun kita tidur. 1/3 dari umur kita habis untuk tidur. Sholat cuma setahun, apalagi saum, Pak, cuma setahun sekali. Haji ada syarat mampunya gitu kan. Zakat kan sedikit, Pak. Apalagi kaum ibu ini, kaum wanita belum dipotong haid ya. Jangan haid lah, nifas.
Kalau haid kan bulanan, nifas saja karena melahirkan. Kalau anak ibu 3 kali 40 sekali nifas 120 hari. Berarti 365 hari dia udah dipotong lagi 120 hari, Pak. Ternyata anak ibu 10 kali 40 berarti 400. Tadi 365 400 kan nombok 35 hari harusnya ke Allah. Maka disediakan sarana ibadah yang lebih dari di samping yang sunnah, ibadah yang sunnah, terus yang lain kita jadikan ibadah. Apakah mengurus rumah tangga bukan ibadah? Ibadah. Apakah pernikahan itu bukan ibadah? Ibadah, Pak. Bahkan pernikahan itu ibadah terlama dalam kehidupan kita. Kenapa terlama? Nyambung sampai akhirat insya Allah di surga. Dikumpulkan lagi dengan keluarga kita. Ya. Kalau sholat cuma tadi 365 hari, ada waktu jedanya kita nggak sholat. Tapi kalau hidup rumah tangga itu kan dari ibu bapak itu terus ngurus rumah tangga setiap harinya, itu ibadah. Kalau kita tidak niatkan untuk ibadah, maka yang jadi ada sia-sia saja. Ya, itu tadi yang membedakan dua orang, yang satu dia tidur untuk bisa bangun malam sholat, yang satu tidur untuk merampok misalnya malamnya. Nah, itu kan berbeda. Ya, tidurnya bisa jadi ibadah dan tidurnya bisa jadi dosa, gitu. Nah, itu ibadah mahdoh dan gair mahdoh. Tetapi yang harus kita tekankan, ibadah pun harus ada asar, harus ada tapaknya, Pak. Kalau istilahnya harus ada bekasnya gitu. Asar itu. Kalau kita jalan di tempat semen yang masih basah, ada tapaknya kan, Pak. Padahal kitanya udah kemana gitu. Mungkin kitanya juga sudah meninggal, tapi tapaknya masih ada. Ya seperti makom Ibrahim lah. Ada tapak peninggalan. Makom di sini kan bukan makom bahasa kita gitu. Tapi makom bahasa Arab, makom dari qoma yaqumu maqaman, tempat berdiri. Di atas batu itu saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, ada tapaknya, itu asar. Itu bekas kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya mana? Sudah wafat. Tapi tapaknya masih ada. Nah, ibadah pun harus seperti itu. Ada asar, ada bekasnya. Jadi ibadah bukan hanya semata-mata menggugurkan kewajiban atau aktivitas fisik. Harus ada asarnya. Ya, maka Syekh Muhammad Ridho dalam tafsirnya Al-Manar menyebutkan, inna likulli ibadati minal ibadatis sahihah. Sesungguhnya dari sekian banyak ibadah, dari ibadah-ibadah yang ada itu, fiha atharun, haruslah ada athar, ada tapaknya, ada bekasnya. Fi taqwimil akhlaqi wa tahdhibi nafsi, dalam kemuliaan akhlak dan juga kebersihan jiwanya. Fa idza wujidat suratul ibadah khaliyatan min hadzal ma'na, apabila kalian mendapati satu ibadah yang kosong dari ruhnya, dari maknanya, dari asarnya, artinya hanya menggugurkan kewajiban dan hanya aktivitas praktek ibadah fisik, lam takun ibadah, itu belum bisa disebutkan ibadah yang sempurna. Kama anna suratal insani wa timthalahu laisat insanan, seperti foto manusia, gambar manusia, patung manusia, itu tidak bisa disebut manusia. Kenapa, Pak? Tidak ada ruhnya. Ya. Tidak ada ruhnya. Diibaratkan seperti ibadah yang hanya aktivitas fisik, ibadah yang hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak ada bekasnya. Bahasa kita di tengah masyarakat, masa orang rajin ibadah gitu? Kan suka seperti itu gitu, Pak. Orang yang rajin ibadah tuh akan jadi sorotan kalau kemudian asar dari ibadahnya itu tidak ada dalam kehidupan keseharian. Ya. Tidak terpancar dalam kehidupan keseharian, itu lebih dijadikan sorot. Karena ada orangnya, ya gue sih wajar begini, orang gak pernah sholat kok. Itu yang rajin sholat. Nah itu seperti itu. Penilaiannya itu selalu begitu di tengah masyarakat. Ya. Gue sih wajar aja gak pernah ngaji. Masa bapak itu rajin ngaji? Setiap kajian majelis taklim semua ada dia hadir, tapi kok begitu ya akhlak? Itu jadi sorotan. Ya. Maka seperti foto, gambar, patung manusia itu nggak bisa disebut manusia. Semirip apapun,
Karena dia tidak ada ruhnya. Ya, Bapak tahu orang-orangan sawah bebegik itu didandanin semirip manusia, Pak, dikasih rambut, pakai jerami itu kan, pakai baju, pakai topi, kemudian ditancepin mirip gitu kan. Burung takut nggak? Burung takut nggak, Pak? Ya, kenapa? Karena nggak ada ruh. Mirip apapun, dipakein celana, dipakein baju, ya, celana bekas, baju bekas, jerami, kemudian ditutupin topi, ditancepin aja di tengah sawah, nggak takut, karena nggak ada ruhnya. Kita juga nggak takut sama gitu. Maka kalau setan selama ini juga nggak pernah takut dengan kita walaupun kita ahli ibadah, mungkin karena ibadah kita tuh nggak ada asar, nggak ada efek apa-apa, nggak ngaruh bahasa anak muda dalam kehidupan kita. Cuma sekedar kita menggugurkan kewajiban, udah sholat, udah sholat gitu aja, ya. Tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada asarnya. Maka kalau kita lihat semua ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pasti ada tujuannya. Sholat apa sholat, tujuan sholat, Pak? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bukan ruku sujud, bukan itu tujuan sholat. Ruku sujud itu tata cara sholat. Tapi apa tujuan sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang diharapkan adalah dapat mencegah dengan sholatnya itu, di luar ibadah sholatnya dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang melaksanakan ibadah sholat dia harus bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Bahkan banyak filosofi yang kemudian dilahirkan dalam ibadah sholat. Kenapa ya sholat diakhiri dengan salam kanan kiri gitu kan? Banyak yang menyebutkan filosofinya, hikmahnya gitu kan. Itu menunjukkan orang yang rajin sholat itu harus bisa melahirkan kedamaian di tengah masyarakatnya. Salam kanan kiri itu kan, salam itu kedamaian. Harus bisa menghadirkan kedamaian dengan masyarakat, bukan kemudian malah jadi biang masalah gitu. Kehadirannya itu harus dapat bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemui di tengah masyarakatnya. Kehadirannya itu kemudian dirindui. Kangen orang kalau kita nggak datang, kehilangan bukan dari sisi fisik materi, tidak, tapi dari sisi kebaikan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Oh, Bapak ini kemana ya, udah lama nggak ke masjid nih, ternyata sakit, kehilangan. Kenapa? Dia rajin ke masjid, atau di tengah masyarakatnya dia selalu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat. Itu salam, ya, hikmah di balik itu. Maka puasa apalah la'allakum tattaqun, tujuannya bukan menahan lapar dan haus, itu tata cara puasa. Maka kata Rasulullah, betapa banyak sih orang yang menahan lapar dan haus, nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus aja. Nah, itu kan berarti tidak mendapat asar dari ibadah puasanya. Cuma dia sampai tahap menahan lapar dan haus, itu saja. Cuma dapat lapar, dapat haus, itu aja kata Rasulullah. Tapi nggak dapat apa-apa. Apa maksud apa-apa ini? Nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, saudara-saudara kita itu masih banyak yang bisa juga, Pak. Bahkan juga 1 hari, ada yang 2 hari nggak nemu makanan, nggak nemu minuman, kan banyak. Tapi dia bukan puasa gitu. Bukan puasa dalam arti secara syar'i. Ya memang karena kemiskinan sehingga tidak bisa menemukan makan dan minum. Kemudian diterapkannya ibadah puasa agar orang itu ada sikap empati, bisa merasakan kondisi orang-orang miskin, orang-orang fakir yang seperti itu. Akhirnya kemudian timbul kita untuk membantu, untuk tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan itu sebenarnya salah satu hikmah dari ibadah puasa. Haji juga ada tujuannya. Zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita dan kemudian mensucikan harta kita. Tutahhiruhum, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati seperti tamak, sombong, serakah. Lalu kemudian tuzakkihim, mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik, kedermawanan, simpati, empati, kemudian tidak hasad kepada orang dan lain sebagainya. Itu kan tujuannya. Dan tadi fi taqwimil akhlaq wa tahzibi nafsi,
untuk membersihkan jiwa kita dari dosa. Bapak Ibu, semua ibadah yang Allah perintahkan tujuannya untuk tazkiyatun nafs, membersihkan kita dari dosa. Coba dalam hadis, sholat ke sholat jadi pembersih, kata Rasul. Bahkan Rasul mengibaratkan begini kepada para sahabat. Wahai para sahabat, bagaimana kalau kamu punya rumah, di rumah itu, di luarnya ada kolam yang airnya bersih jernih. Setiap kamu mau masuk ke rumah, kamu mandi. Kata para sahabat, ya jelaslah badan kami selalu segar ya Rasulullah. Selalu bersih, selalu wangi. Itulah sholat, kata Rasul. Dan bagaimana kalau kalian mandi sehari 5 kali? Nah itu. Berarti sholat itu sebagai pembersih dosa-dosa kecil, selama kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu harus melalui mekanisme taubat. Tapi dosa kecil itu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tergugurkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapus perbuatan buruk itu. Kan dosa kecil kan yang kita tidak sadari, Pak. Dan pasti selalu kita lakukan setiap harinya. Nah, ada pembersih. Wudu saja kan pembersih, kata Rasulullah. Setiap tetesan itu membersihkan dosa-dosa kecil kita. Bertemu dengan saudara bersalaman itu juga menggugurkan dosa, Pak. Sampai keduanya berpisah, itu menggugurkan dosa. Ya. Sedekah menggugurkan dosa. As-sadaqatu ya, tutfi'ul khati'ah kama tutfi'un narul khatab. Sedekah itu memadamkan menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Ya. Seperti air memadamkan api. Sedekah itu seperti, berarti dosa-dosa kecil maksudnya, kesalahan-kesalahan kecil. Tujuannya seperti itu, Pak. Semua ibadah, kenapa? Karena Allah tahu manusia itu tidak steril dari dosa, enggak ada yang steril dari dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, angkat tangan yang steril dari dosa dan kesalahan, silahkan. Kalau ada yang steril dari dosa dan kesalahan, silahkan angkat tangan. Saya kasih hadiah umroh, Pak. Tuh, saya kasih hadiah, nggak ada yang mau ngangkat. Kalau ada saja Bapak Ibu yang berani angkat tangan, itu adalah dosa Bapak Ibu yang pertama, sok suci. Kata Rasulullah, kata Allah dalam fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap diri kamu bersih, suci. Ya, karena tidak ada yang steril dari dosa dan kesalahan. Maka oleh Allah disediakan sarana pembersih, yaitu ibadah. Nah ini yang harus kita pahami dari ibadah. Sarana pembersih ibadah itu. Ya. Di samping tadi ibadah itu harus terpancar dalam kehidupan keseharian. Karena ada orang yang rajin ibadah tapi karena tidak terpancar kehidupan kesehariannya dengan ibadahnya itu, bisa jadi pengantar dia masuk neraka. Kan dalam hadis Bukhari Muslim, inna fulanah yudhkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa zakatiha dan lain sebagainya, ghairu annaha tu'dhi jiranaha. Ya Rasulullah, ada si fulanah, seorang wanita itu rajin banget, terkenal ibadahnya, sholatnya luar biasa, bukan hanya yang wajib, yang sunnah, saumnya, sedekahnya, zakat, pokoknya untuk ibadah hebat. Ghairu annaha tu'zi jiranaha, tapi dia suka menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Fahiya finnar. Seolah Rasulullah enggak mempedulikan dia itu ahli ibadah, tapi di akhirnya kata sahabat itu, dia suka menyakiti hati tetangga dengan lisannya, dia di neraka, kata Rasulullah. Tapi ada sih satu lagi perempuan yang ibadahnya standar, ya Rasulullah, biasalah, standar, enggak rajin-rajin banget. Ya. Tapi dia selalu baik ke tetangganya. Kalau memberikan sesuatu tanpa menyakiti, tanpa mengungkit, kata Rasulullah, fahiya fil jannah, dia di dalam surga. Ya bisa mempengaruhi kan. Dan yang terakhir hadis tentang muflis itu, Pak, tentang orang yang bangkrut. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu man la dirhama wala mata. Ya, muflis itu yang enggak punya dirham, ya Rasulullah, enggak punya kekayaan, enggak punya uang, enggak punya harta. Bukan, kata Rasulullah. Al-muflisu fina min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, bukan itu, bukan seperti kalian yang sebut. Itu bangkrut dari sisi ekonomi, dari sisi dunia, ya.
Tapi muflis atau bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti bisolatin, orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan pahala solat. Kalau diangkat tuh diangkat pahala solat. Wa zakatin pahala zakat, wa siyamin pahala saum, wa hajjin pahala haji. Bawa semua. Tapi kemudian datang ya'ti qad syatama hadza, datang saudaranya yang dulu pernah dicaci di dunia, belum minta maaf maksudnya. Lalu datang yang pernah dimakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Datang orang yang pernah dipukul secara fisik. Datang orang saudaranya yang pernah dituduh tanpa ada bukti. Nah, semuanya ini menuntut kepada Allah. Lalu Allah memutuskan untuk memindahkan kebaikan atau pahala yang tadi banyak itu kepada orang yang nuntut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi alaihi, setelah habis pahala kebaikannya ini habis, tapi yang nuntut masih banyak. Maka yutroh hasanah sayyi'atu, dilemparkan atau dipindahkan keburukan orang-orang yang nuntut kepada dia. Summa turiha alaihin nar, lalu dia dilemparkan ke neraka. Itu orang bangkrut kata Rasulullah. Yang tadi banyak pahala kebaikan, kemudian sedikit demi sedikit dihabisin, dipindahkan, habis. Yang nuntut masih banyak. Akhirnya bagaimana? Kan untuk menebus nggak ada lagi kebaikannya. Ya udahlah, dipindahin pak keburukan orang yang nuntut ini kepada dia. Akhirnya yang tadinya banyak pahala keburukan jadi yang tadinya banyak pahala kebaikan jadi keburukan. Sumaturiha alaihin nar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah kata Rasulullah, muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku, bukan yang tadi habis ekonominya, habis hartanya materi, bukan. Itu si bangkrut duniawi. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ibadah. Ya, poin yang kedua setelah manusianya, lalu kemudian ibadah, poin yang keduanya. Dan insyaallah masih berlanjut materi tentang hakikat hidup ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang saya sampaikan tentang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menggoda dan menggagalkan visi kehidupan manusia, itu ibadah pada Allah, yaitu iblis ataupun setan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang semoga Allah masih memberikan kesempatan dan umur pada kita semua, kita bertemu lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kalau ada pertanyaan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, ini kita ingin agar supaya bahwa ibadah yang kita lakukan seperti yang disampaikan Ustadz tadi tidak ada bekasnya, cuman kita dapatnya capek sama penat gitu aja. Jadi banyak seperti yang disampaikan beberapa riwayat, banyak orang yang misalnya sholat namun dia hanya mendapatkan capek dan letih. Yang ingin kami tanyakan yang berkaitan dengan sholat yang khusyuk itu, seperti yang disampaikan di ayat surat Al-Mu'minun sekitar ayat 1 dan 2. Nah, ini indikasinya seperti apa nih, Tat? Atau parameternya seperti apa? Misalnya ada suatu riwayat sahabat Nabi kena panah, namun mau dicabut, dia menahan dulu sementara dia akan sholat, setelah itu baru dicabut. Nah, ini indikasinya sholat yang khusyuk ini bagaimana nih, Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sholat itu khusyuk adalah buah dari ibadah sholat yang harus kita kejar, yang harus kita wujudkan dalam ibadah sholat. Dan ibadah-ibadah yang lain pun ada dikenal istilah khusyuk, karena khusyuk di sini artinya kan melahirkan ketundukan, kepatuhan, ketakutan kepada Allah Subhanahu, takut yang makna takut yang sebenarnya ya. Khusyuk itu ada yang qabla shalah, ada yang sebelum sholat kalau konteksnya sholat Pak.
sebelum sholat itu seperti apa? Ya kita menunaikan syarat-syarat sah kita untuk sholat. Nah, itu akan melahirkan khusyuk. Ya, yaitu ya bersih dari hadas besar, kecil, bersih dari najis, tempat yang kita sholat. Itu kan akan melahirkan kehusyuan nantinya. Ini khusyuk sebelum sholat. Kaum ibu kalau mau sholat, ya usahakan menghilangkan hal-hal yang akan mengganggu. Ya ibu mau sholat malah masak air. Itu kan dalam sholat nanti yang teringat, air mateng. Ya, kompor matiin. Gimana kita mau khusyuk kalau kemudian kita ciptakan dulu sesuatu yang akan mengganggu sholat kita gitu. Ya kalau sebelum sholat kita masak air, jelas sholat kita akan konsentrasi kita nggak terfokus. Ingat masak air nanti. Ya, takut airnya kering habis dan sebagainya. Kemudian al khusyuk fis shalah, yang kedua khusyuk dalam sholat. Kalau tadi sebelum sholat ya harus wudu lah, harus bersih dari ini. Kan kita sholat kemudian kita belum bersuci kan, saya tadi batal nggak? Kita hilangkan itu keraguan-raguan itu dengan cara tunaikan syarat-syarat sah sholat. Yang kedua khusyuk fis shalah, ketika sholat. Khusyuk ketika sholat berarti menunaikan semua rukun, kewajiban dan sunnahnya dalam ibadah sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tunaikan itu. Artinya apa? Sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka itu akan melahirkan kekhusyuan dalam sholat. Di samping kita tentu belajar terus untuk memahami setiap bacaan atau doa yang, karena kan sholat itu ad-doa secara bahasa. Sholat itu doa. Kenapa dari awal sampai akhir rangkaian doa semua, Pak? Dari mulai takbiratul ihram nanti ada doa iftitah sampai salam ada doa tahiyat gitu. Ya. Dan itu kan setiap hari. Maka kita harus tidak ada kemudian alasan saya nggak paham doa-doa sholat. Kita doa sholat tuh 5 kali sedikitnya. Kenapa kita kemudian nggak ada waktu untuk kita memahami? Al-Fatihah aja lama-lama kita kan paham juga terjemahnya. Ya, saya yakin Al-Fatihah nggak ada bapak ibu yang tidak tahu terjemahannya. Kenapa? Karena memahami maknanya itu akan membawa kekhusyuan kita dalam sholat. Ya. Kenapa kata Rasulullah, orang yang sholat malam kemudian kalian ngantuk, tidur dulu kata Rasulullah, hatta ya ta'lam ma taqul, sampai kamu tuh sadar apa yang kamu ucapkan. Karena orang yang tidur itu dianggap kesadarannya, konsentrasinya nggak penuh, Pak. Kalau di zaman dulu orang yang mabuk gitu, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Karena ada kasusnya, asbabun nuzulnya ada sahabat yang habis minum khamar salat. Waktu itu belum pengharaman secara mutlak. Belum turun Al-Maidah ayat 90. Ini baru pengharaman secara parsial, yaitu mendekati waktu sholat. Kenapa? Sahabat itu begitu sholat baca Al-Kafirun, bacanya ngaco. Kenapa? Itu kan pengaruh khamr. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kan fatal, Pak. Kan harusnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa itu kan fatal. Ya. Maka turunlah ayat itu. Jadi kalau Bapak ya mungkin ngalamin lah awal-awal berjuang untuk bisa stabil sholat malam, ngantuk dulu Pak, pasti. Kata Rasulullah tidur dulu. Itu kalau udah berusaha kita sholat. Bukan pas lihat jam bangun, kayaknya masih ngantuk, kata Rasulullah juga boleh tidur lagi, tidur. Itu sih bukan. Sholat dulu, kalau memang sekiranya masih ada ngantuknya baru bisa istirahat. Nah ini kan khusyuk dalam sholat. Ya, menunaikan kewajiban, rukun-rukun sholat, kewajibannya, sunnahnya sholat, ya, kemudian bisa memahami dan menghayati setiap doa. Begitu takbiratul ihram, doa iftitah, kita faham gitu maknanya. Doa iftitah kan banyak pilihannya, terserah kita. Allahumma ba'id baini wajjahtu subhanakallahumma bihamdik. Terus kita resapi gitu, renungkan. Bacaan imam kalau kita berjamaah, kalau imamnya jahar, kita renyap, kita renungkan atau kita masukkan ke dalam hati kita. Dan yang ketiga khusyuk ba'das shalah, khusyuk setelah sholat. Nah ini adalah aplikasi
yang tadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang akan bisa menerapkan nilai-nilai salat dalam kehidupan kesehariannya, maka insya Allah dia akan bisa menjauhi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Minimal salatnya itu bisa menjadi tameng ataupun pengontrol dia. Kalau mau berbuat sesuatu, dari ibadah salatnya itu kemudian bisa menjadi pengingat dia. Maka itulah khusyuk setelah salat, ya. Akhlak dia seperti apa di luar salat, ya, kemudian juga sikap dia misalkan kepada orang tua seperti apa, itu mencerminkan, ya, kepada suami seperti apa, dia mencerminkan, kepada istri bagaimana, dia mencerminkan. Itu yang saya sebut ibadah ghair mahdhah itu lebih banyak peluangnya untuk kita laksanakan adalah bentuk dari aplikasi ibadah mahdhah kita. Karena ibadah mahdhah itu sedikit aja, sholat, puasa, zakat itu kan waktunya tidak setiap saat. Tapi yang ghair mahdhah itu adalah pengejawantahan bahasa kita, pengaplikasian dari ibadah-ibadah kita yang lain. Misalnya jadi ramah ke orang atau jadi baik kepada orang tuanya. Oh, ini dari sholat. Walaupun ada orang yang ya secara ibadah mahdhahnya sih ritualnya rajin, tapi ada kemudian ya ke orang tua juga nggak pernah bakti, bahkan suka marahin, bahkan suka ngebentak, ada juga yang. Maka itu tadi, dia belum bisa menerapkan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan, sholat, puasa, zakat, ke dalam kehidupan kesehariannya. Dia masih memisahkan ini ibadah mahdhah, ini ghair mahdhah. Ya, kalau yang kayak gini sih nggak usah pakai Islam, akhlak dan sebagainya. Islam kan dia masih menganggap Islam hanya ibadah ritual. Di luar itu nggak usah pakai Islam, itu kan salah. Ya, padahal Islam itu kan agama yang syumul, menyeluruh untuk semua aspek kehidupan kita. Ya, disitulah ada yang disebut dengan akhlak. Ya, akhlak. Makanya Rasulullah dakwahnya kontennya tauhid, tapi pendekatannya akhlak. Maka banyak orang yang masuk Islam itu bukan tertarik dulu kepada kontennya, tapi kepada pendekatan Rasul, kepada performa Rasul berupa akhlak. Kan banyak yang masuk Islam itu gara-gara akhlak Rasulullah. Padahal Rasul pendekatannya tetap tauhid. Yang dibawa disampaikan tetap tauhid. Oh, tiap hari dilempari batu, lempari kotoran, disimpan di pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah. Rasul sujud, kemudian diletakkan usus unta, Pak. Usus unta yang masih lengkap dengan kotorannya. Diletakkan, itu kan beratnya, untanya aja segede gitu, Pak. Kita bisa bayangkan ususnya. Sampai Rasulullah harus nunggu Abu Bakar untuk mengangkat. Karena nggak bisa bangun, Pak. Kayak Bapak sujud, disimpan beras 50 kilo gimana? Di pundak Bapak. Nggak bisa bangun. Ini kotoran, ya, beliau kan harus bersuci lagi, harus ganti baju kan. Tiap hari seperti satu waktu orang ini kemudian nggak ada karena sakit. Rasul kehilangan, kangen juga. Biasanya nyimpen, kok nggak ada ya? Dia sakit terus. Rasul pulang ke rumah bawa beberapa kilogram kurma, kemudian gandum, nengok. Coba Pak, Bapak kalau digituin gimana? Tiap hari Bapak nih ngezolimin orang. Satu waktu Bapak sakit, ditengok sama orang yang menzolimi Bapak. Tapi nengoknya ikhlas, tulus, bukan begini. Pas nengok kerasa kan? Nah, bukan gitu. Ya, ini adalah karma. Nah, bukan gitu. Ya, itu tuh balasan bukan untuk ngejek, bukan, tapi benar. Ditengok oleh Rasulullah. Orang ini masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah. Bahasanya kok ada orang kayak gini gitu. Ya, kayak orang-orang Taif, lempari Rasulullah dengan batu, ditawari Rasulullah oleh Jibril, Muhammad kalau kamu mau, aku timpakan bukit Uhud ke penduduk Taif gitu. Karena perlakuan mereka terhadap Rasul kan dilempari batu, Pak, disebut majnun, disebut orang gila, mau dibunuh, ditangkap. Tapi begitu Jibril nawarin, padahal Jibril, Pak, yang nawarin, ini kan bantuan pasti dari Allah. Ya. Kalau saya yang ditawarin mah saya terima, Pak. Bukan cuma bukit Uhud, mungkin dengan Laut Merah sekalian. Ya. Hancurin aja Jibril, habisin kalau kita gitu, Pak. Rasul enggak, Jibril. Kalau setiap orang yang membangkang kepada dakwahku terus dibinasakan, walaupun itu bisa aku minta ke Allah, pertanyaannya, nanti siapa yang akan melanjutkan dakwahku kalau aku sudah tidak ada? Rasul mikir luar biasa kepada umat.
Bisa, Rasul bisa tinggal minta, ya Allah datang ke Taif, hancurkan ya Allah, hancur. Abu Lahab, Abu Jahal, binasakan ya Allah, binasa. Bisa, Rasul tinggal minta doanya, doa para nabi dan Rasul itu kan mustajab. Tapi kalau semua yang menolak dakwahku dibinasakan, terus nanti kalau aku sudah nggak ada, siapa yang melanjutkan dakwah? Kan habis semua, siapa yang melanjutkan dakwahku? Ya, bahkan Rasul membalas dengan sebuah doa, Allahumma hdihim, ya Allah beri mereka petunjuk, fa innahum qaumul la yafqahun, karena mereka kaum yang belum paham. Itu akhlak Rasul dalam berdakwah. Padahal kalau mau bisa ya Pak ya. Tawaran Jibril itu, oh iya Jibril, benar lagi nunggu-nunggu nih, pas banget, udah hancurin aja, hancurin. Ya, Bukit Uhud lah semua, Jabal Rahmah dan lain sebagainya, hancurin. Nah, nggak bisa. Rasul kalau walaupun itu bisa, tapi Rasul tidak melakukan. Itu akhlak, itu buah dari ibadah Rasulullah SAW yang intens kepada Allah. Ada hablum minallah, dengan hablum minallah Allah kemudian karuniakan petunjuk kepada seseorang, maka hablum minannasnya pun akan baik. Bukan saja kepada manusia, bahkan dalam Islam kepada binatang pun kita harus ihsan ya Pak. Ya, karena kita mau Idul Adha, kata Rasulullah, kalau kamu akan menyembelih, maka sembelih dengan yang ihsan. Caranya gimana Rasulullah? Tajamkan pisaumu dan tenangkan binatang sembelihanmu. Itu ihsan Pak. Ya, jangan pakai golok karatan, pakai golok yang tumpul. Itu menyiksa. Digini gesek-gesek, menyiksa Pak. Setajam-tajamnya sekali seret langsung gitu. Itu ihsan. Dan ditenangkan si binatang. Karena binatang sembelihan kan punya insting juga Pak. Maka kata Rasulullah, jangan menyembelih binatang itu di depan binatang yang lain temannya, atau ditutup matanya atau dijauhkan. Ya, jangan sengaja nih temen lo nih, ntar bagian lo itu disengaja gitu ya. Ya, nah itu juga sudah bagian dari khusyuk ba'das shalah. Ya, khusyuk setelah salat. Jadi indikasinya ya ada perubahan akhlak, ada peningkatan secara akhlakul karimah dalam kehidupan kesehariannya. Itu Pak, Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Dengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua Ustadz. Yang pertama tentang muflis tadi. Tentang apa? Muflis. Muflis ya. Yang dosa dari yang dizolimi dipindahkan ke yang menzolimi. Ya. Namun bukankah ada ayat yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra? Pertama itu. Ya. Yang kedua tentang kesempurnaan Allah Ustaz. Jadi Allah kan maha sempurna ya. Terus di pikiran kita kata sempurna itu kan identik dengan kebaikan dan tidak ada cacat segala macam keburukan. Sementara segala sesuatu itu diciptakan kebaikan dan keburukan kan oleh Allah sebagai penciptanya. Nah, mohon gimana cara memahaminya Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan muflis, benar ada ayat Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang jiwa itu menanggung dosa atau beban dosa dari jiwa yang lain. Masing-masing saling menanggung bebannya. Hadis ini tentang muflis ini tidak bertentangan dengan ayat Quran tersebut. Maksud dari ayat itu bahwa kan kita suka ada istilah gini, udah maling aja udah, ntar dosanya gue yang tanggung, gitu ya. Jadi kan seperti itu, seolah dia bisa menanggung dosa seseorang. Tetapi hadis muflis ini adalah menegaskan tentang keadilan Allah dalam mahkamahnya nanti di pengadilannya. Ya. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil karena dipimpin langsung, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Bahwa yang baik harus dibalas dengan kebaikan, yang buruk harus dibalas dengan keburukan. Mekanisme atau tata caranya itu seperti itu. Ya, dalam hadis Rasulullah, dan kita meyakini kebenaran hadis Rasulullah SAW bahwa seperti itulah nanti, walaupun memang aslinya jelas itu kan hanya gambarannya saja, aslinya wallahu alam. Pengadilan Allah seperti apa? Ya, tapi
pasti maha adil. Artinya apa? Orang yang baik itu mendapat kebaikan, orang yang buruk harus juga mendapatkan keburukan. Itulah keadilan Allah. Dan adil itu bukan sama rata, tapi proporsional dan seimbang. Inilah keseimbangan dan proporsionalitasnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Agar kemudian menjadi ibrah bahwa kita tidak boleh. Ini kan sebenarnya memberikan hikmah pelajaran supaya kita tidak menzolimi saudara kita. Dan karena itu akan terjadi selama itu belum diselesaikan di dunia, Pak. Karena mahkamah Allah itu kan, pengadilan Allah adalah menyelesaikan apa yang nggak selesai di dunia. Maka sebisa mungkin kita usahakan apa yang berhubungan dengan hablum minanas kita bisa selesaikan di dunia. Belum selesai, misalnya karena kita nggak mau minta maaf dan lain sebagainya, ya diselesaikan di akhirat. Karena kan masih menggantung gitu, masih belum selesai. Diselesaikan oleh Allah di akhirat. Nah kalau Allah yang sudah Allah yang menyelesaikan, udah nggak ada peluang kita untuk lari gitu, ya. Maka ini adalah sebuah gambaran dari kemahadilan dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah Maha baik benar. Ya, tapi kebaikan keburukan dari Allah. Apa kemudian tidak bertolak belakang dengan kesempurnaan Allah? Sebenarnya ayatnya ma asaba min hasanatin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah yang menimpa kalian berupa kebaikan itu hanya dari Allah, dan apa yang menimpa keburukan kepada kalian, tolong introspeksi diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya Allah memang tidak pernah menurunkan keburukan kepada kita. Kita yang merubah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala jadi buruk. Contoh, hujan itu rahmat, Pak. Rahmat ya, itu sudah kita sepakati. Kan ada doa untuk kita mensikapi turunnya hujan. Ya. Kemudian di saat hujan itulah doa itu mustajab, berarti rahmat, berkah. Banjir itu Allah yang turunkan atau apa? Yang Allah turunkan ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan hujan. Banjir itu ulah manusia. Karena Allah nggak nurunkan banjir, yang Allah turunkan hujan. Walaupun hujan itu bisa jadi berkah akhirnya, dan bisa kemudian jadi peringatan, bahkan kemudian jadi azab seperti kaum Nabi Nuh misalnya. Tapi kan ada akibat. Ya, ada ulahnya siapa? Satu tempat, Ustaz, dulu 5 tahun yang lalu tempat saya ini nggak banjir. Kenapa sekarang banjir ya? Hujan sama. Ya Bapak lihat aja kanan kiri Bapak. Ternyata di kanan kirinya yang dulu kemudian itu adalah daerah resapan air, ternyata udah dibangun mall di ini. Nggak ada kemudian dibangun drainasenya. Jalan lebar, drainasenya juga cuma 20 cm. Itu pun penuh dengan sampah misalnya. Nah sampah siapa yang buang, Pak? Kan bukan Allah SWT yang menurunkan. Ya. Nah itu terkait dengan takdir. Ada takdir mubrom, ada mu'allak kan. Mubrom itu ya kita tidak ikut campur. Itu adalah hak wewenang Allah, ketentuan Allah. Terbit matahari dari timur, terbenam ke barat, kita nggak ikut campur mengaturnya. Tapi ada takdir mu'allak, ketentuan Allah yang di situ ada peran ikhtiar kita. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika akan menghukum seorang pencuri, kata pencuri, Umar, Khalifah, maaf, engkau tidak bisa menghukumku, engkau tidak bisa memotong tanganku, karena aku jadi pencuri itu sudah takdir Allah. Benar nggak Pak? Sekilas benar nggak? Benar ya? Kata Umar, iya, saya juga motong tangan kamu ditakdirkan sama Allah. Saya juga akan motong tanganmu pun ditakdirkan oleh Allah. Ya pilihan. Ya, manusia itu diberikan ikhtiar. Wahadainahun najdain, diberikan 2 jalan oleh Allah, ada yang nanjak, ada yang turunan gitu kan. Silahkan pilih. Karena kita sudah diberikan sarana kan? Naluri, akal, gitu kan. Panca indera itu untuk mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Umar juga sampai ke sebuah negeri, kata para sahabatnya, Umar, negeri ini sudah terkena penyakit taun, penyakit kulit yang menular gitu. Ya udahlah, udah takdir Allah kita sampai ke negeri ini. Apa kata Umar? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Di sini kena taun, di negeri sana ada negeri yang tidak terkena taun. Ayo kita ke sana. Ya kalau diam terus di situ kena nggak? Kena Pak. Tapi lari dari takdir Allah
Ini takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Jadi semua kehidupan kita tidak lepas dari ketentuan Allah, tapi ada ikhtiar kita untuk mencari takdir Allah yang terbaik. Ini dua jalan, jalan taat, jalan maksiat. Jalan taat berujung takdir Allah surga, keriduannya. Jalan maksiat pun ada ketentuan Allah, yaitu kesesatan manusia dan juga neraka. Lalu kita diberikan pilihan, mau milih yang mana? Milih jalan taat, ya berlaku takdir Allah yang tadi. Milih jalan maksiat, berlaku juga takdir Allah. Jadi pencuri atau bukan takdir dalam arti kita nggak punya pilihan. Setelah itu milih gitu kan. Setelah ini saya nggak mau jadi pencuri lagi, nggak mau jadi maling lagi. Saya mau jadi orang benar. Kan pilihan. Allah pun akan memberikan jalannya. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah menurunkan keburukan, tapi kita yang merubah nikmat Allah itu menjadi keburukan. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu ikhtiar untuk merubah juga. Nanti Allah akan kasih jalannya kalau mereka mau ikhtiar merubah. Karena kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, Pak. Bukan juga yang menganggap kita itu wayang, diam aja gimana Allah ngaturin. Udah kayak tadi, saya kan jadi pencuri takdir Allah, nah itu. Atau seperti Jabariyah, ya. Atau Qadariyah yang segala sesuatunya nggak ada urusan sama Allah. Saya yang menentukan hidup saya. Saya begini ya karena saya, nggak ada urusan sama Allah. Itu juga enggak. Ya, maka Ahlus Sunnah kemudian tengah, bahwa kita yakin setiap segala sesuatu itu ada ketentuan Allah, tapi Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memilih. Ibu, orang tua bapak sakit. Pak, kenapa ibunya nggak dibawa ke rumah sakit? Ya Ustaz, kalau udah takdir sehat-sehat, meninggal. Betul Pak? Betul seperti itu memahami takdir? Bapak bawa dulu ibunya ke rumah sakit. Rumah sakit ini nggak nerima karena alatnya nggak lengkap. Pak, rumah sakit sana Pak, di sini nggak lengkap. Bawa Bapak. Sudah dapat kamar, dirawat, lalu kemudian biayanya besar. Bapak bilang ke istri, mah kita punya mobil 2 kan, jual aja 1 buat biaya ibu ya. Oh iya Pak, jual. Ternyata masih biaya membutuhkan biaya. Mah, tanah yang di Karawang kita jual aja ya buat dia ibu. Ya udah Pak, jual. Pada akhirnya ibu kita itu meninggal, itu yang mubrom. Itu yang nggak bisa kita hindari. Jangan kemudian, ya Allah, kalau tahu ujungnya meninggal, saya nggak jual tanah di Karawang ya Allah. Buat apa saya jual mobil saya? Nah, itu kita nggak. Takdir mu'allaq dulu, karena kita bawa orang tua kita ke rumah sakit bukan untuk menghindari kematian, tapi untuk mengikhtiarkan kesembuhan. Karena kematiannya itu nggak bisa dihindari, itu mubromnya Pak. Tapi ikhtiarkan kesembuhan. Ternyata meninggal juga, ya sudah, kita serahkan ya Allah. Aku yakin akan ada ganti dari semuanya. Ya, apa yang udah dijual, apalagi untuk orang itu akan diganti sama Allah kalau kita yakin. Tapi jadi sikapnya sebenarnya bukan apa yang terjadi di kehidupan ini, karena semuanya sudah ada ketentuan Allah, tapi hikmah di balik yang terjadi itu apa? Itu sebenarnya sikap kitanya. Kalau itu baik jadi baik, kalau itu buruk jadi buruk kitanya. Kan kematian itu bisa membuat orang jadi sadar, insaf, baik, atau bisa membuat orang makin terpuruk sikapnya berarti. Jadi intinya Allah tidak menurunkan keburukan, yang Allah turunkan kebaikan. Cuma sikap kita yang merubah kebaikan dari Allah itu menjadi keburukan. Maka kata Allah, famin nafsik, tolong introspeksi diri kamu kalau itu adalah keburukan. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, cukup mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi tema kajian kita kali ini. Jazakumullah khairan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.